على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Kita bicara tentang sejarah munculnya pluralisme atau liberalisme, secara spesifik pluralisme. Kapan munculnya? Sebenarnya kalau kita perhatikan sejarah ya, liberalisme atau pluralisme itu adalah pemahaman yang baru dalam semua agama, Pluralisme atau hukum asal semua agama adalah eksklusifisme. Eksklusifisme itu lawan dari inklusivisme. Inklusivisme mirip dengan pluralisme. Inklusivisme itu artinya semua benar, terbuka. Eksklusif hanya kita yang benar. Ya, kamu jangan eksklusif, jangan merasa benar sendiri. Itu namanya eksklusifisme. Dan semua agama dibangun di atas eksklusifisme. Ya. Semua agama merasa paling benar sendiri. Semua agama demikian. Mana ada agama mengatakan kita benar semua? Ya. Mana ada agama mengatakan kita benar semua? Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, semua merasa dia yang paling benar. Ya. Jadi bukan orang Islam aja yang merasa paling benar. Semua agama merasa paling benar. Kalau kita bicara tentang orang-orang Yahudi, maka mereka merasa paling benar. Mereka mengatakan surga yang huni cuma mereka. Ya. Kata Allah, "Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas, fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Orang Yahudi menyangka kalau mereka mati pasti masuk surga. Kalau mereka mati pasti masuk surga. Kalaupun masuk neraka, kata mereka cuma sebentar. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Kata mereka, kita tidak akan terkena neraka kecuali cuma beberapa hari saja. Kalaupun masuk neraka cuma ada beberapa hari. Dan itu sampai sekarang keyakinan mereka seperti itu. Saya tahu dari mana karena saya punya teman di Australia kongsi dagang sama orang Yahudi dan sering berdialog dengan orang Yahudi. Ini orang Yahudi meyakini demikian. Kita ini pasti masuk surga karena kita adalah Sya'bullahil Mukhtar. Kita ini adalah suku yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memandang suku Bani Israel. Adapun suku-suku di luar Bani Israel diciptakan oleh Allah untuk melayani Bani Israel. Bahkan dalam sebagian pernyataan mereka menyatakan bahwasanya seluruh manusia selain Bani Israel pada hakikatnya seperti hewan. Hanya saja Allah ciptakan hewan-hewan tersebut dalam bentuk manusia supaya bisa melayani orang Yahudi. Kalau antum-antum ini bentuknya sapi, kambing kan susah diperintah-perintah. Tetapi kalau bentuknya manusia mudah untuk melayani orang-orang Yahudi. Jadi mereka menyangka mereka aja yang benar. Tuhan hanya milik mereka saja. Makanya kenapa orang Yahudi tidak suka dengan agama Nasrani? Tatkala muncul Nasrani dianggap sebagai agama internasional. Ya, bid'ah yang dimunculkan oleh Paulus dalam agama Nasrani. Tadinya agama Nasrani juga agama spesifik, hanya untuk domba-domba Bani Israel. Muncul Paulus membuat agama Nasrani sebagai agama yang internasional. Orang Yahudi tidak terima. Loh, kita ini agama spesial, kenapa dijadikan internasional? Sehingga orang Yahudi tidak suka dengan Nasrani. Ya. Benci dengan agama Nasrani. Selain mereka tidak suka dengan Nabi Isa, terlebih lagi ternyata agama Nasrani dijadikan sebagai agama internasional. Mereka maunya eksklusif dan mereka menyangka mereka pasti masuk surga kalau meninggal. Maka Allah bantah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, kalau seandainya surga itu hanya milik kalian, spesial, yang lain tidak bisa masuk surga, fatamannawul maut. Kalau gitu minta mati aja. Kalau kalian merasa pasti masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Minta mati aja sekarang. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wala yatamannawnahu abadan. Mereka tidak bakalan minta mati. Justru orang Yahudi paling ingin hidup lama. Ya. Jadi mereka sangat merasa eksklusif. Seperti dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang Yahudi, kalau kalian merasa kalian hanya wali-wali Allah cuma kalian dan kalian merasa masuk surga pasti kalau mati pasti masuk surga, maka mintalah kematian. Namun mereka tidak pernah minta mati. Jadi liberal susah masuk dalam Yahudi. Saya ulangi, pemahaman liberal susah masuk dalam Yahudi. Pluralisme susah masuk dalam Yahudi. Ya, karena
kalau timbul pluralisme, hilang keyahudian mereka. Hilang keyahudian mereka. Mereka merasa bangga karena eksklusif. Bahwasanya Tuhan hanya milik mereka, Tuhan hanya untuk mereka, dan mereka hanya satu-satunya suku yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil pluralisme masuk dalam Yahudi, mustahil. Mereka tertutup, eksklusif sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau ada orang Yahudi yang pluralis, itu Yahudi bahlul ya. Yahudi tidak mungkin pluralisme. Taib. Kita bicara tentang Nasrani. Apakah Nasrani pluralis atau eksklusif? Yang benar Nasrani juga eksklusifisme. Merasa diri mereka eksklusif. Sebagaimana dalam pernyataan-pernyataan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya tidak mungkin selamat kecuali melalui jalan juru selamat. Tidak mungkin selamat kecuali melalui jalan juru selamat, melalui jalan Nabi Isa alaihissalam. Mereka punya khurafat bahwasanya Nabi Adam alaihissalam telah mewariskan dosa warisan. Waktu Nabi Adam dan Hawa memakan buah khuldi atau mendekati pohon khuldi, maka mereka berdosa. Dan dosa tersebut diwariskan kepada setiap anak Adam. Dan dosa tersebut diwariskan setiap anak Adam. Setiap anak Adam yang lahir sudah berlumuran dosa. Itu keyakinan mereka. Dan tidak bisa dosa tersebut hilang sampai Nabi Isa datang anak Tuhan disalib untuk menebus dosa-dosa tersebut. Maka kalau Anda ingin dosa Anda terhapuskan, maka Anda harus meyakini tentang Nabi Isa yang diturun anak Allah, anak Tuhan yang disalib demi untuk menebus dosa Nabi Adam alaihissalam, nenek moyangnya. Ini khurafat. Ya, tidak sama seperti keyakinan orang Islam. Orang Islam wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada seorang yang menanggung dosa orang lain. Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah, sudah selesai urusan. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya Rabb kami telah melakukan kezaliman, ampunilah kami. Allah ampuni. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah pun menerima pernyataan Nabi Adam, menerima kalimat-kalimat untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaihi, maka Allah pun menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Ya. Oleh karenanya bagi dalam Islam, kalau orang baru lahir tidak ada dosa sama sekali. Makanya di antara pahala haji, kata Nabi SAW, man hajja al-baita lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yaumin waladatu ummuhu. Barang siapa yang berhaji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan rafas, tidak berkata-kata kotor, tidak bermaksiat, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya seperti anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Berarti kalau orang lahir dari perut ibunya bersih atau tidak? Bersih. Orang Nasrani tidak. Nasrani orang baru lahir sudah berlumuran dosa dari Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya mereka memiliki pemahaman eksklusifisme. Makanya mereka mengatakan Nabi Isa diutus untuk menyelamatkan domba-domba Bani Israel. Karena domba-domba tersesat. Domba-domba tersesat harus diselamatkan. Ya. Kalau mau selamat harus ikut ajaran agama Nasrani. Dan mereka meyakini mereka yang benar. Ya. Ini eksklusifisme ada dalam agama Nasrani. Demikian juga dalam agama Hindu, agama Buddha. Mereka juga eksklusif. Orang Hindu mana merasa orang Islam benar. Mereka tidak merasa demikian. Mereka merasa mereka yang benar. Ya. Orang Buddha demikian. Lihat saudara-saudara kita di Rohingya dibantai. Ya. Karena mereka merasa mereka yang benar, orang Islam yang salah. Ya. Mereka tidak merasa semua orang mau surga. Jadi liberalisme itu sebenarnya pemahaman yang baru dalam semua agama. Tidak ada diyakini. Kita antum waktu kecil pernah dengar nggak orang bilang semua agama benar? Kita hampir nggak pernah dengar seperti itu. Ya, masing-masing merasa paling benar. Yahudi merasa paling benar, Nasrani merasa paling benar, Hindu merasa paling benar. Ya, coba kalau ada orang Hindu kemudian ada adiknya atau kakaknya masuk Islam, pasti dimusuhi, pasti berusaha untuk dikembalikan. Ya. Kembalikan. Nasrani pun demikian, ya. Buddha pun demikian. Begitu, ya karena mereka merasa itu sesat. Selain mereka sesat, maka harus diselamatkan. Jadi liberal itu muncul baru bid'ah dalam seluruh agama. Jadi bid'ah itu liberal itu tidak ada dulu sebelum. Sekarang baru muncul belakangan.